Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mau menjelaskan materi tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Di sini saya Mustafa Husain sebagai moderator dan teman-teman saya Muhammad Abdul Dulu, Saya Iqbal Abdul Sabi. Saya Muhammad Rizal Derajat. dan satu teman saya yang tidak bisa hadir karena berhalangan, yaitu Dibayo. Oke, pengertian dan prinsip hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sebagai macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Baik, di dalam materi tersebut ada beberapa contoh studi kasus. Yang pertama adalah tentang oknum DPRD yang melakukan perzinahan. Oknum DPRD Lampung Barat berinisial S ditetapkan menjadi tersangka atas kasus perzinahan. Dia dijerat pasal 284 tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Meski SW sudah ditetapkan menjadi tersangka, Kasat Reskrim menjelaskan ketidak-tidaktidakan atas penerapan pasal itu. Perkara tersebut ancamannya 9 bulan, jadi tidak dapat ditindakan upaya paksa seperti penahanan. Namun jika putusan pengadilan harus kurungan, maka tetap dilaksanakannya. Jelasnya. Sebelumnya oknum DPRD Lampung Barat berinisial S digerebek warga saat tengah berduaan dengan wanita yang bukan istrinya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung. Untuk alternatif solusi, dalam kasus peristiwa oknum DPRD Lampung Barat yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perzinahan, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah proses hukum yang transparan, memastikan bahwa hukum terhadap oknum DPRD dilakukan secara transparan, adil, dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu. Ini termasuk penyelidikan yang menyeluruh dan pengadilan yang objektif. Yang kedua adalah pendidikan dan penyuluhan moral. Mengadakan program pendidikan dan penyuluhan moral bagi anggota DPRD dan masyarakat secara umum tentang pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan pribadi dan publik. Yang ketiga adalah kampanye anti korupsi dan anti perilaku negatif, yaitu melakukan kampanye secara luas untuk menekankan pentingnya anti korupsi dan anti perilaku negatif di kalangan pejabat publik, termasuk anggota DPRD, guna membangun budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah penguatan pengawasan dan transparansi, yaitu meningkatkan mekanisme pengawasan dan transparansi terhadap anggota DPRD, termasuk pelaporan keuangan dan perilaku pribadi yang dapat menjadi sumber potensi konflik atau pelanggaran etika. Baik, yang kedua, penjelasan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvin. Baik, saya akan melanjutkan tugas yang kedua. Peristiwa cerai di luar rumah dan agama sangat umum dilakukan oleh masyarakat desa Parit. Meski demikian, hanya ada beberapa orang yang mau dijadikan responden oleh penulis. Masalah cerai di luar rumah dan agama yang dilakukan oleh masyarakat desa Parit tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan
hukum lainnya. Selain faktor dari dimensi keagamaan, praktek cerai di luar pengadilan agama juga didasarkan pada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak ada kenyataan bahwasanya proses yang dilalui lebih mudah dan tidak memerlukan biaya. Biasanya proses perceraian di pengadilan agama berlarut karena harus menjalani beberapa persidangan. Beberapa dengan perceraian dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung oleh jika pasangan suami istri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian. Meskipun ada upaya perdamaian, namun hal itu tidak berlarut dan tidak melibatkan banyak orang, melainkan hanya terpusat pada pasangan yang akan bercerai. Setelah melakukan cerai di luar pengadilan agama, masyarakat desa Walet kemudian melaksanakan pernikahan kembali dengan jalan nikah siri. Fenomena cerai di luar pengadilan agama yang terjadi di desa Walet telah menimbulkan berbagai pendapat dan pandangan di kalangan tokoh masyarakat desa Walet. Masyarakat tidak dapat dipersalahkan secara sepihak, melainkan perlu adanya pembenahan secara terstruktur mengenai keadaan ini dengan melibatkan berbagai elemen yang berkompetensi untuk melahirkan. Untuk alternatif solusinya yaitu untuk peristiwa cerai di luar pengadilan agama yang terjadi di desa Walet, ada beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah mediasi keluarga, melibatkan pihak keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati oleh kedua belah pihak untuk membantu mencapai kesepakatan dalam proses perceraian. Mediasi dapat dilakukan secara informal, namun tetap mengikuti nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di desa Walet. Yang kedua adalah pendekatan pendidikan dan konseling, mengadakan program pendidikan dan konseling untuk pasangan yang mengalami konflik pernikahan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami masalah-masalah yang mendasari konflik tersebut dan mencari solusi yang memadai tanpa harus melalui proses perceraian. Yang ketiga, pendekatan hukum adat. Jika ada mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme hukum adat yang dapat memberikan penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kepercayaan masyarakat desa Walet. Yang keempat, pengembangan program keluarga harmonis melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau pemerintah dapat dibentuk program yang fokus pada pembinaan hubungan keluarga yang harmonis dan pencegahan konflik pernikahan. Yang kelima, penggunaan media sosial dan kampanye kesadaran. Menggunakan media sosial dan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta cara-cara penyelesaian konflik tanpa harus mencari perceraian. Yang terakhir adalah penguatan peran tokoh agama dan kebudayaan. Memperkuat peran tokoh agama dan kebudayaan dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai keluarga dan menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan ajaran agama dan adat dari desa Walet. Kombinasi dari beberapa alternatif solusi di atas dapat membantu mengurangi peristiwa cerai di luar pengadilan agama dan mempromosikan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Studi kasus yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk studi kasus yang kedua yaitu tentang komunitas muslim. Terdapat begitu banyak mazhab atau kelompok muslim yang dalam beberapa segi memiliki ciri khas yang berbeda dengan komunitas muslim lain. Misalnya, yang paling terlihat perbedaannya antara muslim sunni dan muslim syiah. Akan tetapi di kalangan literal muslim sunni pun masih terdapat perbedaan-perbedaan tergantung mazhab yang diikuti. Dalam perbedaan-perbedaan ini benih-benih konflik muncul, seperti merasa tidak senang melihat perbedaan di kelompok lain, klaim kebenaran dan unsur mayoritas minoritas. Semua itu bisa berujung pada konflik keagamaan jika tidak dilakukan upaya-upaya pembinaan. Singkatnya, pembinaan sikap untuk menerima perbedaan dalam hidup atau perbedaan sebagai kodrat alam. Menurut
UBE 2011, konflik dan benih konflik yang dapat dikontrol akan melahirkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna tidak bisa menerima perbedaan dan melahirkan konflik. Kemudian untuk alternatif solusi, yaitu pengertian mazhab dalam Islam adalah aliran pemikiran dalam hukum Islam yang didirikan oleh para ulama terkemuka. Perbedaan mazhab muncul karena beberapa faktor, yaitu antara lain metode ijtihad. Para ulama menggunakan metode ijtihad ini yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, konteks zaman. Para ulama hidup di zaman yang berbeda dengan kondisi dan kebutuhan berbeda pula. Kemampuan dan pemahaman. Para ulama memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda terhadap sumber hukum Islam. Beberapa contoh perbedaan mazhab dan fikih. Yang pertama yaitu waktu sholat. Mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan sholat zuhur di waktu awal, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan di waktu pertengahan. Kemudian tayamum. Mazhab Hanafi memperbolehkan tayamum dengan debu apa saja, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkan debu yang suci dan bersih. Yang ketiga yaitu zakat. Mazhab Hanafi mewajibkan zakat atas emas dan perak yang disimpan selama 1 tahun, sedangkan mazhab Maliki mewajibkannya setelah mencapai nisab atau kadar minimum. Kemudian penyikapan perbedaan mazhab. Yang pertama yaitu dengan toleransi, yaitu menghormati dan menghargai pilihan mazhab orang lain. Kemudian terbuka, mempelajari dan memahami perbedaan mazhab dengan lapang dada. Yang ketiga yaitu tawasud, yaitu mengambil jalan tengah dalam perbedaan pendapat yang tidak prinsipil. Yang keempat yaitu ilmu, mengkaji sumber hukum Islam dengan ilmu yang memadai, menentukan pilihan mazhab yang tepat. Yang kelima yaitu taklid, mengikuti pendapat ulama yang terpercaya dalam mazhab yang dipilih. Sikap-sikap tersebut penting untuk menjaga kesatuan dan kesatuan Islam. Perbedaan mazhab tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan dan perselisihan. Kemudian untuk studi kasus yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kasus yang keempat adalah polisi syariat mengamankan 19 orang perempuan di Banda Aceh. Mereka diciduk karena nongkrong memakai diciduk dalam razia yang dipimpin wali kota Banda Aceh Aminullah Usman. Razia digelar usai pimpinan tim pengawasan syariat Islam. Dari beberapa perempuan itu waktu kita tanyakan identitas tidak ada KTP-nya. Jadi arahan dari pimpinan bagian tidak ada KTP dan yang berbeda dibawa kantor untuk pendataan. Safriyadi mengatakan 11 perempuan diamankan di salah satu warung kopi di kawasan Lampaseh dan 8 wanita di tempat kuliner di wilayah Uleleu. Mereka yang terjaring razia kemudian dibawa ke kantor polisi syariat untuk dibina. Safriyadi menjelaskan, Walkot Aminullah telah mengingatkan pemilik warung kopi dan tempat kuliner untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Dia mengajak semua pihak harus saling menjaga. Kemudian alternatif solusi. Solusi yang diberikan yaitu adalah pertama adalah dialog dan edukasi, pendekatan persuasif, melakukan dialog terbuka dan edukatif dengan wanita yang gemar memakai pakaian ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan dampak positif dan negatif dari pakaian ketat, baik dari segi kesehatan, sosial maupun budaya. Pemahaman norma dan nilai, memberikan edukasi tentang norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk norma berpakaian. Hal ini dapat membantu wanita untuk memahami batasan dan konsekuensi dari pilihan pakaiannya. Terus pentingnya kesadaran diri, meningkatkan kesadaran diri tentang bagaimana pakaian dapat mempengaruhi persepsi orang lain dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada keselamatan dan reputasi wanita. Alternatif yang kedua yaitu pilihan pakaian, yaitu menawarkan pilihan, memberikan alternatif pilihan pakaian yang modis dan nyaman tanpa harus memakai pakaian yang ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan contoh-contoh pakaian yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Kemudian penguatan peran keluarga dan masyarakat, yaitu memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak perempuan sejak dini tentang pentingnya berpakaian sopan dan menjaga diri, menjadi contoh yang baik bagi wanita muda dalam hal berpakaian dan berperilaku. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan positif antar orang tua, anak, dan anggota masyarakat lainnya untuk membahas isu ini secara konstruktif. Kemudian studi kasus yang selanjutnya, yaitu tentang LGBT. Video viral yang memperlihatkan perilaku LGBT, 4 pengunjung di area publik kembali terjadi di Kafboy di Jalan Warung Jati Timur, Kalibata, Jakarta pada Rabu, yang membuat resah warga. Kasus di Cafe Boy ini merupakan kasus yang kedua setelah pada Desember 2021. Kafe itu digerebek warga karena ada pesta LGBT serupa di mana sejumlah pria yang mengenakan pakaian wanita berjoget bersama. Saat kejadian pertama, manajemen kafe di hadapan warga dan pihak kepolisian juga berjanji akan memperketat pengunjung untuk mencegah kejadian serupa. Tapi tampaknya akan sulit mencari calon pengunjung mana yang berperilaku LGBT karena secara tampilan fisik belum menjamin apakah orang itu mempunyai perilaku yang menyimpang atau tidak. Dan akhirnya memang kejadian di kafe itu terulang. Alternatif solusi dari studi kasus tentang LGBT adalah yang pertama adalah faktor penyebab LGBT, yaitu faktor dari keluarga, kemudian faktor lingkungan, dan faktor genetik. Dampak-dampak yang disebabkan LGBT kepada orang itu sendiri yaitu pertama ada dampak kesehatan, yaitu kanker anal atau dubur, kemudian kanker mulut, kemudian meningitis, dan kemudian lagi HIV. Terus dampak pendidikan. Penelitian membuktikan bahwa pasangan homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Solusi untuk kita yaitu adalah yang pertama, kembali kepada Allah. Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Ini belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkannya. Oleh karena itu perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertobat atas perbuatan yang sudah menyalahi fitrah manusia supaya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dapat selesai. Kemudian solusi kedua adalah peran orang tua. Perilaku dapat dibentuk oleh lingkungan dan lingkungan dapat membentuk perilaku. Pola asuh orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk dan mewarnai sosok anak. Anak seringkali menonton tayangan perilaku yang tak laras gender, seperti laki-laki yang berperilaku bermulai yang membuka peluang bagi anak untuk bersikap sama. Lalu lelaki dengan lelaki yang tidak pantas dilihat. Individu dapat membatasi diri untuk bersikap lebih bijak dalam menyikapi fenomena LGBT. Sekian, terima kasih. Oke, dari pengertian maupun contoh studi kasus yang sudah dijelaskan oleh kami kelompok 10, yaitu mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga umum terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan agama perbedaan mazhab, Islam pun bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu perlu adanya sikap toleransi antar umat beragama. Studi kasus tentang maraknya perceraian, LGBT, wanita berpakaian ketat, dan bahaya perbuatan zina yang dilakukan oleh pejabat terjadi karena kurangnya fondasi agama di setiap diri manusia. Pendidikan agama Islam mengajarkan untuk memiliki akhlak yang baik sehingga menghasilkan perilaku yang baik. Karena dalam agama Islam diharuskan untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk sesuai sikap teladan Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.